Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama akhina kiram Bapak Ustadz Afifuddin, kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam satu penjelasan di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat yang ke-71, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya mereka orang-orang kafir dan juga mereka orang-orang yang akan digiring ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu digiring dengan cara yang luar biasa, dengan cara diseret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikat azabnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir, artinya mereka orang-orang yang waktu hidupnya enggak membawa iman, enggak ada iman secuil pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ada yang mengatakan imannya itu hanya sebatas keinginan dunianya saja, hawa nafsunya, Pak. Mereka orang-orang kafir digiring ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, ke dalam neraka jahanam dengan cara diseret, dengan cara yang amat sangat kasar.
Itu direjeng Pak, kalau bahasa Betawinya itu. Atu-atu dibawa oleh malaikatul azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbondong-bondong. Hatta idza futihat, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Lantas kemudian dibukakanlah pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla ketika mereka telah tiba. Ini rombongan orang-orang kafir yang diseret secara berbondong-bondong dibawa oleh malaikat-malaikat azab. Itu diseret, dibawa berbondong-bondong sampai ke dalam di pintunya jurang neraka Jahannam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Sesampainya mereka orang-orang ahli neraka, calon-calon penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir yang tadinya diseret berbondong-bondong memasuki nerakanya Allah Azza wa Jalla, sampai di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala disambut oleh malaikat-malaikat azab, termasuk yaitu malaikat Malik. Nih jangan diartikan begini Pak, malaikat Malik cuma atu, enggak ya. Ini hanya nama malaikat penjaga pintu neraka. Sesampainya mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, orang-orang kafir yang dibawa diseret secara berbondong-bondong oleh mereka malaikat-malaikat azab sampai di depan pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lantas mereka ditanya, qala lahum hasanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Malaikat Malik, malaikatul azab ya, bertanya kepada mereka tuh, orang-orang kafir yang bakalan mau masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah belum pernah datang? Apakah enggak pernah datang seorang rasul kepadamu dari bangsamu, dari golonganmu, yang apa? Yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yatluna alaikum ayati rabbikum. Ini ahli-ahli neraka, calon-calon penghuni neraka udah dibawa dengan cara diseret berbondong-bondong sampai depan pintu neraka, ditanya ya sama malaikat Malik, sama malaikat azab. Apakah belum pernah datang? Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayatihi. Apakah belum pernah datang seorang rasul dari bangsamu menyampaikan nasihat bahwasanya iman cukup hanya kepada Allah, ibadah dalam kehidupanmu jauhi perbuatan maksiat. Nih Pak, kalau kita baca ayat ini kita pernah sampaikan satu tema tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wab'ats fihim rasulan minkum yatlu alaihim alaika ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ingat pelajaran kita yang lalu. Ini ayat kalau bahasanya ayat ini saling memberikan penjelasan Pak. Kira-kira nih Pak, kalau zaman kita yang menyampaikan nasihat ini siapa? Para kiai, ya, para ulama, para habaib, para mereka ustaz, ya. Makanya jangan bahasa kita, jangan songong sama guru, ya. Karena adanya gurulah yang akan mampu menyelamatkan kehidupan kita nanti di yaumil qiyamah. Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayatihi. Ya. Apakah belum pernah datang seorang rasul dari bangsamu yang menyampaikan tentang nasihat iman kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini
dilontarkan oleh mereka malaikat-malaikat azab. Di antaranya adalah malaikat Malik, penjaga pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Apakah belum pernah datang kepadamu para rasul dari bangsamu yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Tentang apa, Pak? Tentang perjumpaan kita hari ini. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Apakah mereka para rasul belum pernah nyampaikan ini tentang ayat-ayat Allah bahwasanya kita akan berjumpa hari ini? Siapa yang bilang? Malaikat Malik. Itu ditanya nanti Pak kita, Pak. Tapi jangan sampai kita yang ditanya ya. Nggak mau. Kita nggak mau masuk neraka. Ya. Orang-orang kafir yang digiring secara kejamnya, secara bengisnya oleh malaikat azab, ketika sampai di pintu neraka ditanya oleh mereka para malaikat-malaikat azab, termasuk di dalamnya adalah malaikat Malik, apakah sudah datang seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah mereka para rasul nggak pernah nyampain perkara tentang apa? Liqa'a yaumikum hadza, perjumpaan kita hari ini. Bahasanya gimana ya? Kita ini bakalan ketemu gitu loh. Ya. Tapi memang dasarnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir waktu hidupnya di alam dunia, yang dibutuhkan mereka hanyalah kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Mereka lupa bahwasanya mereka dihadirkan di alam dunia ini karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah Rasul nggak pernah nyampain bahwasanya hari ini kita akan bertemu? Bertemunya sama siapa tuh Pak? Sama malaikat azab. Kalau ketemu preman, kira-kira geder nggak? Baru ketemu preman, ini ketemu malaikat yang akan mengazabnya. Nauzubillah min dzalik. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Ya. Benar, bala benar. Bahwasanya kami pernah diingatkan oleh mereka para rasul tentang iman kepada Allah, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah Allah, juga tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa Pak? Telah menjadi kepastian bahwasanya azabil 'alal kafirin, azab itu hanya untuk mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan kidadakhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Ya, bahwasanya nanti orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketemu pada nerakanya Allah, berjumpa dengan malaikat-malaikat azab, langsung dimasukkan ke dalam jurang api neraka, dan nanti mereka akan dibakar oleh api neraka dan mereka hidup kekal di dalamnya. Naudzubillah. Ini kalau kita belajar tentang ayat Allah ini menjadi sebuah kepastian nantinya. Kira-kira masih ada iman gak ke depan? Masih ada percaya gak? Wah, hati-hati ya. Karena ujian iman bukan hanya waktu kita hidup Pak. Nanti ketika Bapak dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan najah, ketika ajal sudah mendekat, kepastian berita tentang kematian itu ada pada diri manusia, maka di sana juga akan diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh pinternya iblis Pak, lewat prajurit-prajuritnya yang namanya syaitan laknatullah. Waktu hidup kita diuji oleh keimanan. Bahkan ketika kita akan mati pun kita diuji oleh keimanan. Gak main-main Pak. Akankah kita mampu selamat? Ketika hidup kita bawa iman, ketika kita akan mati kita juga bawa iman, berjumpa dengan Allah di dalam kubur bawa iman. Insya Allah semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan dibilang enggak Pak.
Itu semua pancaran daripada amalan kita. Kalau kita berbicara tentang perihal kematian, kita udah belajar nih semua ya. Kita tarik lagi satu kesimpulan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam satu ayatnya, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Bahwasanya kematian itu, bahwasanya kamu yang lari Muhammad dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan berjumpa denganmu. Ini bahasa Quran, Pak, tertuju pada diri Rasulullah SAW yang hakikatnya adalah kita sampai kepada umatnya Rasulullah SAW. Fa innahu mulaqikum, kematian itu akan berjumpa denganmu, kematian itu akan menjumpai dirimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha tahu tentang hal-hal yang gaib, Tuhan yang Maha tahu tentang hal-hal yang nyata. Kita akan berjumpa nanti, Pak. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan kami persaksikan semua bentuk CCTV amal perbuatan kalian selama hidup di alam dunia. Di sana kita akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Di sana kita akan bertanggung jawab dengan kematian kita. Yang saat itu adakah iman kita menjadi sebuah syafaat nanti ketika kita mati? Sholat kita menjadi sebuah manfaat, syafaat buat kita. Ngaji baca Quran kita akankah menjadi syafaat nantinya ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, bahkan ketika kita duduk dalam majlis ini, insya Allah akan menjadi syafaat nanti ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini? Insya Allah. Intinya, Pak, di muqaddimah ini saya menyampaikan bahwasanya cerita tentang orang-orang kafir yang diseret berbondong-bondong memasuki jurang nerakanya Allah Azza wa Jalla sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sebuah pembelajaran kita hari ini bahwasanya ancaman besar buat kita nanti di yaumil qiyamah. Akankah keimanan kita dan ibadah kita akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Pak, ya, pada tuntutan yang keempat, perihal tentang apa? Tuntutan mereka orang-orang ahli neraka ketika mereka ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sedikit tentang tuntutan mereka ahli neraka pada tuntutan yang ketiga, ya. Saya hanya ingin memaparkan sedikit saja biar gak putus nih ilmunya. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala telah Allah jelaskan dalam surat At-Fatir ayat yang ke-37 tentang apa? Tentang tuntutan mereka ahli neraka yang dilontarkan, ya, kepada malaikat Malik. Apa katanya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Allah, nih ahli-ahli neraka nih pada tuntutan yang ketiga. Kemarin sedikit kita sampaikan, ya, bahwasanya ahli neraka itu ketika dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, mereka menuntut pada fase yang ketiga ini dengan satu redaksi Al-Quran yang Allah jelaskan di dalamnya dalam surat Fatir ayat yang ketiga 37. Rabbana akhrijna, wahai Allah, keluarkan kami dari yang namanya neraka ini. Na'mal sholihan. Lagi-lagi, Pak, ya, lagi-lagi nih ahli neraka pengen bertransaksi amalan-amalan soleh. Kira-kira bakal diturutin nggak? Saya tanya.
Gak bakalan. Udah masuk nyemplung ke dalam neraka kok, udah dibakar, masih aja pengen kembali ke dunia. Kembalikan kami ke dunia wahai Allah. Na'mal solehan. Kami ingin bertransaksi amalan-amalan soleh. Ya. Ghairal ladzi kunna na'mal. Bukan seperti amalan kami sebelumnya. Nyesel tuh Pak akhirnya. Ya. Sekarang kita masih ada. Artinya kehidupan kita ini masih di dunia. Belum ada bentuk penyesalan yang disampaikan nanti seperti yang disampaikan oleh ahli-ahli neraka di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kita masih hidup, ruh kita masih nyantel dalam jasad kita. Masih banyak nasihat yang disampaikan mereka para ulama. Banyak nasihat yang disampaikan oleh mereka para habaib. Banyak nasihat yang disampaikan mereka para ustadz. Waktu kita hidup saat ini masih banyak nasihat yang diberikan, walaupun bentuknya adalah nakut-nakutin. Tapi pada intinya memang demikian Pak. Jangan dibilang Bapak saya takut-takutin lantas kemudian saya nggak takut. Takut tetap Pak. Kita tidak tahu bagaimana bentuk daripada kematian kita. Memang inilah Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada kita. Dengan bentuk penyampaian baginda Rasul juga tegas dalam penyampaiannya. Dan ketika berbicara tentang neraka bukan nakut-nakutin saja, tapi ini bentuknya adalah ancaman. Supaya apa Pak? Supaya kita sadar. Tapi kira-kira banyak gak yang sadar? Hah? Saya tanya, banyak gak kira-kira yang sadar? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami pengen kembali ke dunia wahai Allah. Kami pengen bertransaksi amalan-amalan soleh ghairal ladzi na'mal. Ya, udah telat bahasanya. Kami menyesal, nggak bakalan kami seperti yang kemarin. Ahli neraka bilang ini Pak. Ya, nggak bisa lagi, udah telat. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa taala menjawab tuntutan yang ketiga ini, bukankah umur kami panjangkan? Umur sudah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak, ya maaf Pak ya, ada nggak kira-kira di antara kita nih yang udah tua masih aja bandel? Ada di luar ya, nggak di dalam masjid ya. Banyak Pak, udah tua tapi konyol, masih bandel. Allah karim, masih senang pada hal-hal kenikmatan dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wajar kalau penghuni masjid kebanyakan orang-orang tua yang sudah sadar. Apa ya? Ada nggak kira-kira anak muda yang sadar? Sedikit. Allah karim. Makanya luar biasa, ada satu golongan di antara golongan yang akan diselamatkan oleh Allah, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang sangat rindu sama masjid. Hatinya terpaut di dalam masjid. Itu 1001 Pak. Tapi kebanyakan penghuni masjid, orang-orang yang mau ibadah di masjid adalah mereka orang-orang yang udah tua, yang udah uzur, yang jalannya udah reot, baru mulai insaf, baru mulai taubat. Bukan nyindir ini ya, ini bukti. Banyak gak? Jangan habis saya bilang begini besok yang udah aki-aki nggak mau lagi ke masjid. Jangan, salah kaprah jadi. Tetap semangat Pak. Yang muda juga harus semangat. Kenapa? Karena ini adalah bentuknya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita ini jangan dibilang sia-sia Pak. Semua adalah petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak datang ke sini niatin Pak ya. Saya ingetin lagi, walaupun udah lama saya sampaikan. Mau datang ke masjid malam Jumat ada kajian, niatin bismillah biniyatil ibadah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku menyebut namamu ya Allah untuk niat datang ke masjid ibadah kepadamu ya Allah. Maghrib berjamaah, lanjut dengan kajian di malam Jumat, ngaji baca Yasin, lanjut sholat Isya berjamaah. Niatin Pak. Kalau perlu pulang dari sini kembali niat untuk Jumat depan. Itu pahalanya bergulir terus Pak. Karena kebaikan itu kita nggak ada yang pernah tahu. Insya Allah ada balasannya. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi
man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah umurmu telah kami panjangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hingga memperoleh banyak pelajaran dari yang suka menerimanya pengajaran itu, dan Rasulmu telah datang kepadamu dengan berita yang menakut-nakuti. Baru kita bilang nih ya, Nabi ternyata pernah menakut-nakuti lewat ancaman-ancaman nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian apa? Maka sekarang rasakanlah, fazuku famalil zalimina min nasir. Ya, maka sekarang rasakanlah siksanya itu, dan tiada penolong bagi mereka. Nauzubillah. Dan mereka akan dianiaya di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini tuntutan yang ketiga. Kebanyakan dari tuntutan pertama pengen dikeluarkan dari nerakanya Allah, tuntutan yang kedua pengen dikeluarkan dari nerakanya Allah, tuntutan yang ketiga juga pengen dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lantas tuntutan yang keempat hari ini walaupun sedikit, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalimin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin. Nih, lagi-lagi ada tuntutan keempat yang diungkap, yang disampaikan mereka ahli-ahli neraka kepada malaikat Malik, yang Allah rekomendasikan ayatnya lewat Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-106, 107, 108 tuh. Ungkapannya adalah tuntutan ahli neraka agar semuanya dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Wahai Allah, kami telah dikalahkan oleh kecelakaan besar kami, oleh kesesatan kami, oleh kebodohan kami, oleh kezaliman kami, oleh perkara dosa kami, oleh perkara salah kami waktu hidup kami di alam dunia. Nih ngaku lagi nih. Lagi-lagi ngaku. Allah karim. Ya, Rabbana akhrijna minha. Maka keluarkanlah kami wahai Allah. Fa in udna fa inna zalimin. Ya. Jika kami kembali mendustakanmu, di bahasanya angan-angan ahli neraka, kalau kami dikembalikan lagi ke alam dunia, udah deh, kami gak bakalan lagi ngelakuin apa perbuatan yang seperti sebelumnya. Gak bakalan lagi kami menzolimi diri kami lagi. Gak bakalan lagi kami menyesatkan diri kami. Gak bakalan lagi kami berbuat dosa. Kalau saja itu terjadi, maka kesesatan yang lebih luar biasa jadinya. Jadi udah masuk ke neraka, nyesel, dinyesel lagi nih bahasanya. Kalau kami berbuat zolim lagi, bakalan jauh lebih sesat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Closing dalam pertemuan kita, bahwasanya di tuntutan keempat nggak bakalan lagi ada yang namanya tuntutan kelima, karena sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-108. Apa kata Allah? Qala ahsa'u fiha wa la tukallimun. Tegas Allah sampaikan, ahsa'u. Allah katakan dengan tegasnya lewat malaikat Malik, udah berhenti tuntutanmu, diam, hus. Bahasanya udah berarti Allah udah murka banget Pak ya. Kalau bahasa Betawi gimana? Udah jangan banyak ngomong. Iya. Rasain tuh nerakanya Allah. Wala tukallimun. Udah jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Selesai sampai di sini. Artinya apa Pak? Udah nggak ada lagi tuntutan dan nyerah. Udah sekarang lu nikmatin aja hidup di alam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Intinya ya, dari tuntutan pertama, tuntutan kedua, tuntutan ketiga, tuntutan keempat, belum sampai tuntutan kelima, 4 tuntutan telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pada tuntutan yang kelima sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ahsa'u fiha. Ya, wala tukallimun. Udah, diam, jangan bicara, jangan banyak ngomong. Tuh ahli neraka dibilang gitu sama Allah. Ya, udah rasain nikmatnya azabku di api neraka jahanam. Allah karim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Paham sampai di sini Pak? Ada sedikit waktu kalau mau menanya.
Mudah-mudahan ya, setiap pembelajaran kita menjadikan diri kita sadar, ya, sadar bahwa romantika kehidupan ini memang banyak ujian, banyak hal-hal yang perlu kita ingat kembali tentang perilaku kita sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan sedikit aja, silakan. Mumpung kita belum masuk pada episode berikutnya, insyaallah bicara tentang jenis-jenis atau macam-macamnya neraka Allah Azza wa Jalla. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah buat kita. Insyaallah kita terus dibimbing. Adapun dosa yang pernah kita perbuat hari ini, kemarin, yang lalu, bahkan yang akan datang, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh hidayahnya Allah hingga pada akhirnya kehidupan kita penuh dengan nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, sukses selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.